Saudara, cacar monyet atau monkeypox menjadi momok yang tengah meresahkan warga di dunia. Penyakit ini pertama kali ditemukan di tahun 1958 di Denmark. Saat itu, dua kasus seperti cacar terjadi pada koloni kera yang dipelihara untuk penelitian dan karena itulah disebut sebagai cacar monyet atau kini kerap disebut monkeypox atau mpox. Mpox ini kembali menjadi sorotan lantaran pada pertengahan 2022 kasusnya meningkat dengan cepat, bahkan di negara-negara non-endemis. Hingga pada pertengahan Agustus 2024, Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan penyebaran cacar monyet di Afrika berpotensi menjadi ancaman global. WHO menetapkan mpox dengan status keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Dalam rentang waktu 2 tahun terakhir, mpox ini sudah ditemukan di 116 negara dengan lebih dari 96% kasus cacar monyet di Afrika yang terjadi di Kongo. Namun para ahli khawatir akan muncul virus cacar versi baru yang lebih mudah menular di antara manusia. Mpox has been reported in the Democratic Republic of the Congo for more than a decade, and the number of cases reported each year has increased steadily over that period. Last year, reported cases increased significantly, and already the number of cases reported so far this year has exceeded last year's total. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku masih mengkaji kemungkinan imunisasi tambahan terkait semakin merebaknya kasus cacar monyet. Budi sendiri membandingkan masyarakat Indonesia yang masih mendapatkan imunisasi cacar dan diharapkan memberikan daya tahan yang cukup. Dengan kondisi di luar negeri seperti di kawasan Eropa yang tak lagi memberikan vaksin cacar. Sejauh ini di Indonesia sudah ada 88 kasus mpox yang terkonfirmasi sejak kasus pertamanya di tanah air yang terjadi di tahun 2022 lalu. Sekarang lagi mempersiapkan vaksin, kita beruntung ya, karena masih ada vaksin cacar. Dulu ingat nggak? Saya nggak tahu sampai tahun berapa tuh. Saya sendiri masih di vaksin cacar. Itu memberikan imunitas yang cukup baik. Kalau di Eropa itu kan udah nggak diberikan kan, sehingga mereka tidak memiliki imunitas itu. Sehingga kita masih memiliki imunitas. Nah sekarang kita lagi kaji apakah perlu diberikan lagi imunisasi itu, vaksinasi itu kepada golongan-golongan yang belum divaksin. Lalu bagaimana sebenarnya gejala dari cacar monyet itu? Menurut informasi dari Dinas Kesehatan Jakarta, diantaranya yakni mengalami demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Kemudian ada pula pembengkakan pada kelenjar getah bening serta adanya lenting atau tonjolan-tonjolan yang berisi cairan yang diawali dari ruam dan biasanya ini padat di area kepala serta wajah. Selain itu kerap muncul gejala-gejala lain seperti nyeri otot dan sakit panggung serta sakit kepala hebat. Gejala cacar monyet ini biasanya mulai dirasakan pada usia 6 hingga 16 hari setelah terpapar. Namun masa inkubasi virus ini berkisar antara 6 hingga 13 hari. Kekhawatiran atas penyebaran mpox di tanah air membuat pemerintah memperketat 3 akses masuk ke Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan pengetatan akses masuk ke Indonesia ini berlaku di Jakarta, Bali, dan juga Kepulauan Riau. Bentuk pengetatan berupa pengecekan suhu tubuh hingga wajib mengisi kartu darurat kesehatan elektronik. Meski demikian, tidak ada aturan pembatasan dan pelarangan bagi warga negara tertentu untuk bisa masuk ke tanah air. Meningkatkan kewaspadaan dengan pemantauan di 3 pintu utama masuk ke Indonesia yaitu Bali, Jakarta, dan Kepri dan memasang kembali thermal scanner atau pengecekan suhu udara dan juga pengecekan fisik bagi wisatawan yang suspek dan terakhir adalah pengaktifan kembali pengisian e-hack electronic health certification. Bicara soal sebaran virus mpox, Republik Demokrasi Kongo merupakan wilayah dengan angka kasus mpox tertinggi di benua Afrika.
Dalam beberapa tahun terakhir, angka kasus penyakit tersebut di Kongo meningkat secara drastis. Bahkan kini di sana dilaporkan lebih dari 20.000 kasus Mpox dengan diantaranya 632 kematian hingga 1 September 2024. Kondisi ini membuat tenaga medis di sana kewalahan dan berharap pemberian vaksin bisa segera dilakukan. De la fréquentation. En moyenne, à partir de cette date-là, nous recevons en moyenne, par jour, nous recevons environ 30 malades. Et à l'heure où nous sommes en fait, ce rythme a évolué jusqu'au moment où nous parlons. Nous sommes arrivés à un moment où on était tellement débordés. Sementara di Indonesia, baru-baru ini seorang ibu rumah tangga di kota Palembang dikarantina karena diduga terpapar virus cacar monyet. Menurut keterangan dokter puskesmas 4 Ulu Palembang, gejala yang dialami pasien yakni adanya luka di bagian telapak tangan dan kakinya. Diduga pasien ini tertular dari tetangganya. Saat ini, pasien telah diberi obat dan menjalani karantina secara mandiri selama 2 pekan. Pihak puskesmas kini juga masih menunggu hasil dari uji laboratorium. Itu kita lihat dari bentuk lukanya, bentuk lesinya. Di mana tuh, Dok? Lesinya itu sebenarnya harusnya muncul pertama dari tubuh, dari badan, terus dari menyebar. Nah, cuman kemarin pasien kita itu kita temukan lesinya itu ada di tangan. Lesinya banyak dan bentuknya itu dia seperti keropeng. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Kita sebagai masyarakat pun diharapkan untuk bisa lebih waspada terhadap penularan Mpox. Penularan antara lain bisa terjadi melalui saluran pernafasan dan juga kontak langsung cairan tubuh yang terinfeksi. Termasuk juga kontak dengan ruam yang kemudian berkembang memiliki cairan di dalamnya. Virus Mpox sendiri diketahui terbagi menjadi 2, saudara. Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, virus Mpox yang tersebar di Indonesia ini menyebabkan gejala yang lebih ringan. Dengan tingkat kefatalan yang lebih rendah, mayoritas penderita Mpox di Indonesia tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Meski begitu, masyarakat mesti tetap waspada atas penyebaran cacar monyet. Clade 1B yang kasus Mpox kita temukan di Indonesia ini gejalanya lebih ringan dan angka fatalitasnya itu kurang dari 1%. Jadi banyak yang kemudian positif Mpox tapi dia tidak perlu dilakukan perawatan di rumah sakit, cukup dirawat atau dilakukan isolasi di rumah kurang lebih 14 hari ya. Artinya dia tidak boleh keliaran di tempat-tempat umum ya, karena kemudian ini memang penyakitnya menular. Dan kita tahu penularan daripada Mpox ini adalah melalui kontak langsung. Baik itu bersentuhan kulit dengan kulit, kemudian ada kontak langsung mukosa dengan mukosa atau cairan tubuh. Jadi kalau kita berciuman atau misalnya berhubungan seksual itu terjadi ya kontak langsung. Ini yang potensi menyebabkan terjadinya penularan. Untuk mencegah tertular Mpox, masyarakat dapat melakukan beberapa upaya pencegahan. Antara lain, menghindari kontak fisik dengan pihak-pihak yang diduga memiliki gejala cacar monyet. Termasuk pula menghindari kontak dengan hewan yang beresiko menularkan. Mengingat penyakit ini bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Selain itu, menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat seperti rutin mencuci tangan bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah penularan. Lalu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika sudah tertular? Nah, seperti tadi disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi bahwa sejauh ini kasus Mpox yang terjadi di Indonesia tergolong ringan. Pasien pun bisa melakukan karantina mandiri dan mengonsumsi makanan-makanan bergizi. Mengingat penyakit ini secara umum bisa sembuh dengan sendirinya dalam kurun waktu 2 hingga 4 pekan. Namun pemberian antivirus juga bisa dilakukan jika memang ada kondisi pasien yang memberat atau beresiko tinggi. Kasus Mpox di tanah air sejak 1 tahun terakhir setidaknya telah terjadi di 6 provinsi. Kasus Mpox yang telah terkonfirmasi di Indonesia sejauh ini bisa tertangani dengan baik dengan hasil pasien yang telah sembuh. Meski demikian, masyarakat diharapkan tetap waspada dan memperhatikan imbauan pemerintah agar kasus cacar monyet ini tidak menyebar lebih luas di Indonesia.